Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah gurun panas Jazirah Arab, pada masa awal Islam yang penuh cobaan dan fitnah, ada seorang lelaki mulia yang dikenal bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena kekuatan imannya dan kebeningan hatinya. Namanya Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, lebih dikenal sebagai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap umat memiliki penjaga amanah, dan penjaga amanah umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, seperti banyak sahabat besar lainnya. Namun, keislamannya tidak membuat hidupnya mudah. Justru sebaliknya, ia menghadapi tekanan dan penganiayaan dari kaumnya sendiri, terutama karena ia berasal dari suku Quraisy yang terpandang. Tapi Abu Ubaidah memiliki keimanan daripada kenyamanan dunia. Perang Badar menjadi ujian besar bagi banyak sahabat. Di medan perang yang menentukan ini, Abu Ubaidah menghadapi cobaan yang nyaris tak sanggup ditanggung hati manusia biasa. Ayahnya sendiri ada di barisan musuh. Dalam satu pertempuran, ayahnya mengejarnya, memaksanya berhadapan, dan ketika tak ada pilihan lain, Abu Ubaidah dengan berat hati mengayunkan pedangnya. Ia membunuh ayahnya sendiri demi mempertahankan iman. Setelah perang, wahyu turun. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 22. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka. Ayat ini turun memuji tindakan Abu Ubaidah. Kehidupan sederhana dan amanah yang agung. Meski termasuk sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah hidup sangat sederhana. Ia menolak kemewahan dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidah tetap teguh menjaga amanah. Kelak ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan wilayah Islam meluas ke Syam, Suriah dan sekitarnya, Umar menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur Syam. Namun, ketika Umar datang ke Syam dan bertemu dengan Abu Ubaidah, ia menangis terseduh-seduh melihat kondisi sahabatnya itu. Rumahnya sederhana, hanya ada satu tikar, sehelai pakaian, dan tempat air. Umar berkata, semua ini untukmu. Kamu adalah pemimpin rakyat, dan inikah harta yang kamu miliki? Abu Ubaidah menjawab lembut, cukuplah bagiku ini, wahai Amirul Mukminin. Ia tahu dunia hanya persinggahan. Puncak dari kisah mengharukan Abu Ubaidah adalah saat terjadi wabah ta'un Amwas di wilayah Syam tahun 18 Hijriah. Ribuan orang meninggal. Umar bin Khattab segera mengirim utusan kepada Abu Ubaidah dengan pesan, segera datanglah ke Madinah, aku ingin menyelamatkanmu. Abu Ubaidah membaca surat itu dan ia tahu betul maksud Umar, menyelamatkannya dari wabah. Namun ia membalas, aku tahu maksudmu wahai Amirul Mukminin,
Tapi aku tidak akan meninggalkan pasukanku dan rakyatku. Biarlah aku bersama mereka sampai Allah menentukan takdirnya. Ia tidak ingin hidup jika harus meninggalkan rakyatnya menderita sendirian. Dan akhirnya Abu Ubaidah terjangkit wabah itu. Dalam kondisi sakit, ia masih memimpin, memberi semangat dan menasihati rakyatnya agar bertakwa, bersabar dan bertawakal. Sebelum wafat, ia menunjuk Muaz bin Jabal sebagai penggantinya. Dalam detik-detik terakhir, ia berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian, solatlah, berpuasalah, bersedekahlah, saling nasihatilah, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Wahai umat Muhammad, semoga Allah merahmati kalian." Ia wafat dalam sujud, dalam cinta, dalam pengorbanan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Seandainya Abu Ubaidah masih hidup, pasti aku menunjuknya menjadi khalifah sepeninggalku." Begitulah cintanya Umar kepada Abu Ubaidah. Ia bukan orang yang paling banyak berbicara. Ia bukan pula jenderal yang paling flamboyan. Tapi ia adalah jiwa yang jernih, tulus, amanah, dan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Ia adalah simbol kepercayaan, simbol pemimpin sejati yang hidup untuk umat dan wafat bersama umatnya. Pesan kisah ini yang pertama adalah keimanan bisa menuntut pengorbanan yang luar biasa, bahkan dari ikatan darah. Yang kedua, amanah adalah kehormatan, bukan peluang duniawi. Yang ketiga, pemimpin sejati adalah yang tidak meninggalkan rakyatnya dalam kesusahan. Yang keempat, ketulusan akan dikenang lebih lama daripada kekuasaan. Barakallahu fikum.